Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Baik, untuk kali ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan sholat Jumat. Saya kira seluruh umat muslim, khususnya laki-laki, pasti dan mudah-mudahan selalu istiqomah melaksanakan sholat Jumat itu sendiri ya. Jadi sholat Jumat ini sudah pasti dilaksanakan di hari Jumat, karena tidak mungkin dilaksanakan di hari yang lain selain Jumat. Kalau sholat hari Sabtu tidak mungkin namanya juga berubah menjadi sholat Jumat gitu kan, karena dilaksanakan di hari Sabtu. Sholat Jumat ini dilaksanakan di hari Jumat, dan bisa kita artikan Jumat itu dalam bahasa Arab Jumu'ah ya, berkumpul. Jadi orang laki-laki yang beragama Islam itu berkumpul di masjid semuanya untuk melaksanakan sholat Jumat. Seperti dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi kalau misalnya kita mengetahui ayat ini, seyogyanya bagi setiap orang Islam yang dia itu laki-laki untuk meninggalkan segala aktivitas, ya kan? Baik itu perkantoran, perdagangan, perjalanan, untuk bisa melaksanakan sholat Jumat. Mungkin sebagian dalam perjalanan sudah mengqashar atau menjamak sholatnya, baik itu di sholat Jumat sendiri dengan asar atau dilaksanakan di sholat asar. Tapi lebih baik kalau memang bisa melaksanakan sholat Jumat, dilaksanakan secara berjamaah, sekalian mengqashar sholat asarnya dan juga menjamak sholat asarnya di waktu setelah selesai sholat Jumat. Baik, jadi karena sholat Jumat ini merupakan pelaksanaan ibadah yang wajib bagi kaum laki-laki, bagi yang tidak melaksanakannya pun bisa dikatakan sebagai orang-orang yang fasik, apalagi secara sengaja tidak melaksanakan sholat Jumat ini. Kemudian dalam hal sholat Jumat ini sebelumnya ada beberapa amalan yang bisa kita laksanakan khususnya di hari Jumat ya, karena hari Jumat ini sebuah hari yang istimewa bagi orang Islam itu sendiri. Salah satunya adalah membaca surat Al-Kahfi. Ini yang sering kita dengarkan, salah satu sunnah dalam ibadah ketika memasuki hari Jumat, membaca surat Al-Kahfi. Karena bagi yang membaca surat Al-Kahfi itu sendiri bisa kita baca dalam berbagai literatur itu, dalam berbagai hadis, akan mendapatkan cahaya ya, di antara Jumat sekarang dan Jumat yang akan datang. Atau ada lagi dalam hadis kita temukan akan diampuni dosa-dosanya dari Jumat sekarang hingga Jumat yang akan datang. Kemudian yang kedua, amalan yang baik kita lakukan pada hari Jumat adalah bersedekah. Walaupun bersedekah ini bisa kita laksanakan di hari yang lain, tetapi untuk hari Jumat bersedekah itu mempunyai makna yang lebih. Dari segi pahala yang kita dapatkan pun dijanjikan oleh Allah akan dilipat gandakan. Kalau misalnya kita biasanya dapat 1, di hari Jumat bisa dapat 2 atau lebih. Wallahu a'lam bishawab, karena hanya Allah yang tahu seberapa banyak pahala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Kemudian yang ketiga, amalan yang baik adalah menambah jumlah sholawat kita. Seringlah ketika hari Jumat itu kita bersolawat. Salah satu contohnya biasanya itu dilakukan di antara 2 khutbah. Di antara khutbah pertama dan kedua itu biasanya di masjid-masjid kita temukan para jamaah itu membaca sholawat sebelum dimulai khutbah kedua. Yang ketiga itu adalah doa. Jadi ada 2 pendapat terkait dengan doa di waktu yang paling mustajab dilakukan pada hari Jumat. Pendapat yang pertama itu doa di antara 2 khutbah. Ya, tadi ada sholawat dan juga kalau ini memang bisa disempatkan kita membaca doa dulu.
Kemudian pendapat yang kedua yang paling kuat menurut jumhur ulama itu adalah setelah waktu asar. Setelah waktu asar, karena Nabi itu memberikan hadis bahwasanya jarak atau waktu yang paling tepat untuk berdoa, beliau hanya memberikan isyarat dengan jarak yang sangat sedikit. Maka para ulama tadi memberikan sebuah pandangan pelaksanaannya untuk ibadah, untuk doa ini jarak yang sempit itu di antara dua khutbah, yang kedua adalah setelah sholat asyar. Dan pendapat jumhur ulama menguatkan setelah sholat asyar ini adalah waktu yang paling mustajab untuk berdoa ketika hari Jumat. Itu di antara amalan-amalan yang baik yang kita lakukan di hari Jumat itu sendiri. Kemudian selanjutnya sebelum sholat Jumat kita juga disunahkan untuk membersihkan diri, khususnya mandi ya. Dalam hal mandi ini tidak jauh berbeda dengan mandi besar, mungkin bisa katakan seperti itu, atau mandi junub ya. Cara pelaksanaan juga sama, tidak ada perbedaan dengan mandi junub atau mandi besar tadi dalam hal membersihkan diri, terutama mandi sebelum sholat Jumat. Kemudian selanjutnya itu adalah merapikan rambut. Selanjutnya itu adalah memakai parfum dan juga berangkat ke masjid. Ketika sampai di masjid mencari shaf, kita tidak melewati dua orang dari orang yang duduk di masjid tersebut. Dalam artian ya, jika ada barisan misalnya, kemudian kita lewat di depannya, itu termasuk hal yang kalau perlu ditinggalkan. Dalam artian tidak apa-apa, tapi sebaiknya ditinggalkan. Kemudian ya, sholat Jumat itu sendiri kita tahu bahwasanya pelaksanaannya 2 rakaat. Ada 2 rakaat yang kita laksanakan, dan juga itu dilaksanakan setelah khutbah. Jadi kalau sholat Idul Adha dan Idul Fitri kita laksanakan sholat dulu baru khutbah. Kalau sholat Jumat ini kita laksanakan itu adalah khutbah dulu baru sholat. Jadi itu tata cara pelaksanaannya, khutbah dulu baru sholat. Dan ketika khutbah dilarang bagi orang Islam itu untuk berbicara ya kan? Jika memang ada teman kita berbicara di samping kita atau mengajak berbicara, kita cara mendiamkannya jangan ikut bersuara juga, diam kamu, bukan seperti itu. Tapi mungkin cukup dicolek dan kita kasih isyarat menggunakan jari, dilarang untuk berbicara. Karena apa? Karena ketika kita berbicara, ketika khutbah itu sedang berlangsung, itu bisa menghapuskan pahala yang kita dapatkan, menghilangkan pahala yang sudah seharusnya kita dapatkan ketika kita benar-benar khusyuk mendengarkan mendengarkan khutbah. Karena khutbah ini dikatakan sebagai pengganti 2 rakaat yang dilaksanakan ketika sholat duhur. Pada hakikatnya pelaksananya sama-sama 4 rakaat, tapi dalam sholat Jumat diganti dengan khutbah ya gitu. Kemudian panjangnya khutbah itu sebaiknya tidak terlalu panjang, kemudian ketika sholat itu lebih pendek dari khutbah. Jadi pelaksanaan sholatnya pun itu kalau bisa hampir sama dengan lamanya berkhutbah. Maka dalam hadis dikatakan seandainya mereka itu tahu, para orang Islam itu tahu, maka dia akan memperpendek khutbahnya. Ya, jadi dalam hal berkhutbah jangan terlalu panjang, kemudian sholatnya juga malah pendek, lebih pendek daripada khutbah tersebut. Saya kira untuk pembahasan sholat Jumat secara ringkas itu yang bisa kita pahami, kita diskusikan. Jika memang kurang saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu dan lain sebagainya. Jika ada benarnya maka datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.